Gue Manhajul. Gua Farid. Gua Adam. Selamat datang di Weekly Text News. Baik, halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Pada sehat semua ya? Sehat semua ya? Oke, Alhamdulillah sehat. baik. Meskipun pandemi, kita harus tetap jaga kesehatan. Ya, tetap jaga kesehatan. Nah, ini ya by the way ini kita episode perdana ya Weekly Text News, dan di episode ini, di segmen ini ya terutama kita akan membahas terkait topik-topik terkini tentang perpajakan di Indonesia tentunya. Entah itu perpajakan di luar negeri juga mungkin kedepannya kita nggak tahu. Tapi khusus di video ini kita akan membicarakan tentang update-update perpajakan di Indonesia. Yang lagi happening aja nih. Nah, lagi happening. Nah, nanti ini videonya akan jadi di YouTube dan ada versi audionya di Spotify nantinya dalam bentuk siniar ya atau podcast. Nah, kita hari ini bahas apa nih? Bahas Jadi nih, gua dengar-dengar nih ya, baca berita. Jadi Menteri Keuangan Ibu Susi, astaga. Ibu Susi. bukan ya. Bu ini siapa namanya? Bu Sri Mulyani astagfirullahaladzim, sama stafnya di Menteri Keuangan ini udah menyerahkan draft RUU perubahan atas RUU KUP ini. Nah, ini tuh udah rame nih karena di draftnya ini isinya itu bakalan merubah total ada 5 katanya. Ada 5 segmen yang bakalan dirubah. Nah, gitu. Nah, ini kita ini akan bahas RUU KUP berarti ya. Iya. Jadi kan emang pasti. RUU KUP ini lagi banyak dibicarakan di halayak umum gitu ya. Nah, tapi sebelumnya ini kita ini bertiga ngomong sesuai opini masing-masing pribadi ya. Iya, Jadi betul. nggak bawa-bawa nama instansi atau bawa nama bus, tapi kita ngisi segmen ini atas opini pribadi. Jadi ya kalau misalkan ada bertentangan atau apa, silahkan dibahas di kolom komentar atau diralat di kolom komentar, nggak apa-apa ya. Bisa lah berargumentasi di komentar Iya ya. gitu, kali kan kita selip-selip sedikit ya, nggak apa-apa lah ya. Penting kita membicarakan nih, jadi teman-teman bisa sambil di jalan, sambil di mungkin lagi kerja ya kan, sambil dengerin pakai headset gitu. Dengerin kita ngobrol tentang RUU KUP ini lagi happening soalnya nih. Ya. Nah, kan RUU KUP ini emang lagi dibahas ya di DPR, bener kan? Iya, di DPR. Komisi 11 katanya. Komisi 11. Jadi Bu Sri Mulyani ex Menteri Keuangan lagi. Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani ya, yang kita tahu udah bagus banget lah track recordnya sebagai Menteri Keuangan gitu. Itu sedang kayak merancang RUU KUP, dan ini tuh udah sampai di ranah diskusi antara DPR terhadap ya pihak pemerintah gitu kan. Nah, itu tuh udah sampai kata berita nih, kita kutip di CNBC ya, itu udah sampai tahap berkomunikasi dengan pihak tenaga ahli dan para pengusaha gitu. Dan by the way juga ini RUU KUP ini sampai dimasukin di Prolegnas. Prolegnas 2021 yang artinya ya udah pasti Fix, di ini ya, udah fix pasti di ini ya. Bakalan keluar Ya, tahun depan. udah direncanakan ini bakal jadi undang-undang. Nah, kan kita harus tahu dong ya kan. Ya kalau menurut gue nih ya, ini bakalan keluar di akhir tahun atau di awal tahun 2002. Akhir tahun ini kan Prolegnas kan biasanya akhir tahun 2021 kan. Yang Prolegnas itu kan ya di dalamnya kan merencanakan undang-undang yang akan lahir ke depannya gitu kan. Prolegnas itu. Nah, ini nanti paling kemungkinan besar nih 2022 tuh udah happen nih. Sudah RUU disahkan. KUP ini nih, RUU KUP yang lagi rame nih poin-poinnya kan. Nah, menarik, kita akan bahas tentang poin-poin penting atau yang menjadi headline berita nih ya, isi-isi tentang RUU KUP yang lumayan menggencarkan jagat Indonesia nih. Iya. Khususnya jagat maya ya. Karena apa sih namanya ya? Ya ini ada pro dan kontranya Ya, betul. antara pengusaha dan pemerintah gitu kan. Karena ini menarik sekali sih. Iya, dan juga cuman pemerintah, nggak cuma pengusaha dan pemerintah aja. Netizen pun, wah, rame banget Kacau nih ya, bahas ada kacau.
Ada pro dan kontra. Dan apa perusahaan-perusahaan jasa seperti konsultan, seperti kantor akuntan publik itu pasti juga akan banyak menambah wawasan tentang RUU KUP ini. Iya, betul sih. Jadi buat ya khususnya ya buat para pelaku usaha atau bahkan para pembelajar pajak seperti kita nih ya, itu wajib tahu yang namanya RUU KUP ya. Artinya bisa jadi insight teman-teman semua gitu untuk belajar perpajakan ke depannya. Karena ya kalau misalkan kita nggak tahu pajak itu larinya kemana, takutnya kita malah mispersepsi terhadap pemerintah takutnya ya. Iya. Jadi nggak tahu maksudnya pemerintahnya apa, malah kita menjudge gitu. Oke. Nah, langsung nih masuk ke kira-kira nih apa aja nih yang terjadi ya kan, yang terjadi di RUU KUP ini ya kan. Nah, tapi sebelumnya RUU KUP ini itu diciptakan ya, RUU KUP ini oleh Sri Mulyani mengatakan ya, RUU KUP ini diciptakan oleh pemerintah dalam rangka reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Jadi niatnya udah bagus ya. Reformasi kan berarti kan banyak yang diubah. Banyak gitu perubahan. Perubahan besar-besaran. Nah, Perubahan Wah, besar-besaran. ini gokil nih. Perubahannya nih apa aja nih ya kan? Iya. Dan langsung aja nih, kita nggak masuk nih ke poin-poinnya. Nah, langsung aja ya. Dalam RUU KUP ini sebetulnya ada 5 klaster yang akan dibahas di dalamnya. Berarti ada 5 poin. Poin, bukan 5 poin sih sebenarnya, 5 undang-undang yang akan diubah di dalam RUU KUP. Nah, 5-nya itu sebenarnya yang pertama ada KUP itu sendiri, undang-undang KUP-nya, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya, kalau teman-teman belum tahu. Terus ada undang-undang pajak penghasilan, keubah juga tuh, dan pajak pertambahan nilai juga yang jadi PPh dan PPN ya pastinya ya. ya PPh dan PPN itu kan ya bersinggungan lah sama Ya, kita kan juga pasti bersinggungan sama itu ya. Sama kehidupan sehari-hari. Apalagi PPN tuh sama halayak umum tuh udah pasti tahu tuh, soalnya sering di struktur belanja. Iya. Tuh. Iya, betul. Kita beli PPN apa di nih PPN? supermarket pun kena PPN. Iya, Kita jadi belanja makanan, kalau- belanja minuman kena PPN. kalau kesannya naik kan, wah apa nih kok naik nih gitu kan. Iya. Nah, terus sama ada cukai juga diubah, sama ada penambahan pajak baru yaitu pajak karbon. Nah, ini menarik nih pajak karbon. Karena salah satu isunya adalah sebagai kita menjaga iklim bumi dari perubahan iklim yang sangat berpengaruh terhadap kita sebagai manusia gitu. Kalau misalkan global warming. Ya, sudah sewajarnya ya kita manusia generasi ini kita memikirkan dengan depannya. Iya. Udah langkah yang benar ya. Ya pokoknya ntar nanti kita bahas. Nah, kita nggak bahas semuanya karena ya nanti kalau misalkan teman-teman mau pembahasan yang lengkap dan rincinya itu ada di websitenya DJP. Nanti kita akan taruh di link description ya kalau yang di YouTube ya. Makanya nanti kalau misalkan yang dengerin di Spotify, tonton YouTube-nya juga biar nanti dapat materinya. Nanti kita akan Bisa taruh, dibaca lagi. ya, ditaruh nanti bisa teman-teman download. Itu dalamnya itu ada banyak penjelasan lah dari di PowerPoint itu dari pihak DJP-nya langsung. Nah, kita akan membahas tentang yang ramai aja nih, yang ramai aja itu ada 4 poin nih teman-teman ya. 4 poin yaitu yang pertama kita langsung aja. Ini tentang perubahan pada Undang-Undang PPh. Nah, di sini untuk pajak penghasilan, pemerintah akan menurunkan PPh badan yang tadinya 25% menjadi 22%. Nah, 22%. Sebelumnya udah pernah ya. Nah, itu udah terjadi Insentif, ya. itu karena insentif Covid. Karena insentif Covid ya. Nah, kemudian di tahun depan atau karena RUU KUP ini Ketika RUU ini disahkan ya, itu akan diturunkan lagi menjadi 20%. Wih, gokil nggak tuh? Ini pastinya perusahaan-perusahaan yang khususnya perusahaan badan gitu kan. Dia merasa sangat bahagia ya. Iya, bahagia banget. Jelas. Nah, lebih dari 20% ini nanti jika perusahaan ini dia mau IPO atau initial public offering, dia melakukan IPO kepada publik, maka itu tarifnya
lebih kecil lagi. Ya. Dikurangin 3%. Jadinya berapa? 17% PPh badannya. Wah. Gitu sih. Dan ini menjadi salah satu perusahaan-perusahaan yang belum IPO ya. Khususnya perusahaan-perusahaan yang ya masih perusahaan menengah ke bawah lah atau yang ingin menjadi IPO. Ini menjadi modal besar gitu. Supaya apa? Supaya pajak dia tuh nggak terlalu besar menurut dari perusahaan tersebut gitu. Iya. Jadi motivasi lah, wah. Iya. Gua kalau iya. gua nih kalau punya perusahaan langsung IPO, pajak 17% doang. 17% doang. Ya mungkin ya gitu kali ya. Mungkin ya kalau dari ya kita sih ya, mungkin nih 17% penurunan 3% dari 17% ini ya mungkin bisa jadi dorongan motivasi lah dari owner-owner perusahaan ini untuk listing di IPO, karena ya enak gitu kan, dapat modal dari masyarakat, dapat dan dapat keringanan pajak juga dari pemerintah. Serba enak ya. Dan kalau misalkan dia itu sudah IPO, otomatis dia itu besar kan perusahaannya, otomatis dia itu juga bisa menambah peluang pekerjaan, ya kan? Bagi orang-orang yang nganggur bisa join di perusahaan IPO. Gitu. Tambah besar ya. Tambah besar. Ini opini dari kita pokoknya. Kalau misalkan teman-teman ada opini lain kontra misalnya, komentar di bawah ya. Kita akan diskusi di bawah. Oke. Nah itu dari undang-undang PPh, dan itu tadi PPh badan ya. Nah kalau misalkan ada nih perubahan bagi PPh untuk orang pribadi, nah apa nih? Ya kan? Nah perubahannya adalah di mana saat ini PPh-OP kan hanya ada dibagi dalam 4 bracket ya. 4 bracket itu apa aja? Tarif progresif ya. Tarif progresifnya 5%, 5%, 15%, 15%, 15%, 15%, 25%, sama 30. Enggak, 5%. Oh iya benar. 5%, 15%. 25%. Coba cek lagi deh. 5%, 25%, 25, 30. Oh iya. Enggak, yang 4 dulu, cu. Itu 4, cu. Ini benar. Iya benar. Sampai 30. Iya, 5, 15, 25, 30. Iya. Nah, ya. Pokoknya kan tarif progresifnya itu kan ada 4 ya. Ada yang 5%, Ya. yang which is itu 0 sampai 50 juta. 0 sampai 50 juta ininya. Penghasilannya. Iya. Kalau lebih dari 50 juta sampai 250 juta itu ini dikenakan 15%. Nanti 15%. lewat dari 250 juta sampai 500 juta itu 25%. Lewat dari 500 juta itu 30%. Nah, ini rencananya bakalan diubah. Ditambah satu lagi nih. Levelnya ya, bracketnya tambah satu. Bracketnya tambah satu lagi. Itu nanti rencananya setiap wajib pajak PPOP ya, itu PPOP yang penghasilan lebih dari 5 miliar. Berarti ini gokil, orang-orang super rich ya. Crazy Itu bakalan dikenain lagi nih apa PPh-nya. Jadi berapa? Kalau lebih dari 5 miliar itu dikenain 35%. 5%. Ya. Ya kalau ini menurut opini gue ya, kalau misalkan 35% itu sih menurut gue itu sih ya masih kecil lah daripada penghasilan dia. 5 miliar cuy. 5 miliar 35% ya paling cuma bagi dia seberapa aja. Kalau misalkan perusahaan dia perusahaan besar, perusahaan raksasa yang punya anaknya banyak gitu kan, otomatis bagi dia ini kan WPOP ya sebagai bentuk tanda gitu kan. Dia bisa dibilang sebagai nasionalis, dia bisa dibilang sebagai ikut berkontribusi untuk negara gitu kan. Masa nggak mau gitu kan, orang kaya ikut kontribusi kan? Haruslah mau lah. Tapi ini ya menurut gue ini masih terbilang kecil. Kalau kita lihat ya negara-negara tetangga kita yang di Asia Tenggara nih ya, Malaysia ada 11 bracketnya. 11 bayangin, 11 bracket. Vietnam 7 bracket ya? 7 bracket. 5, kita baru 4, itu baru mau. besok 5, itu baru rencana. Nah, bayangin mereka tuh udah 11, 7, ada juga 8, Thailand tuh 8. Tuh lah. Itu gimana perhitungannya? Itu harus menarik ya. Menarik, bisa dibahas itu. Didiskusikan. Dan mungkin ya ini sebagai bentuk pemerintah untuk keadilan perpajakan lah ya kan. Ya emang harus gitu kan. Jadi pemerintah tuh mewujudkan untuk
perataan dalam pemungutan pajak. Jadi adil gitu yang ya kalau misalkan orang punya penghasilan yang tinggi ya pajaknya juga tinggi. Harus tinggi. Kan kalau misalkan kita emang nggak punya sebanyak itu penghasilan ya pemerintah juga adil untuk tidak banyak-banyak ngambil penghasilan dari kita gitu kan. Ini ya pemerataan lah, itu bentuk keadilan dari pemerintah ya, bentuk pengusahaan untuk biar adil nih ya. Adil, jadi ya good job lah buat pemerintah ya, gokil ya. Kudos Bisa ya. bisa mengatur sedemikian rupa gitu. Tapi ini baru RUU ya, tapi nanti kita lihat aja ya Iya. depannya. Perkembangannya bakalan gimana? bakal Benar. gimana gitu. Kan pasti ada pro kontra, pasti kriterianya banyak yang Nanti ini pokoknya didiskusikan itu. ya jadi bahasan yang menarik lah buat belajar ya. Nah itu baru perubahan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya. Nah yang kedua ada nih yang rame lagi. Ramai banget nih, malah. Rame banget nih. Perubahan pada Undang-Undang PPN. Iya. Apanya aja nih gue baca nih. Pemerintah juga mengatur kembali objek PPN dan fasilitas PPN dengan tujuan mencerminkan keadilan serta tepat sasaran. Mencerminkan keadilan serta tepat sasaran. Dalam hal ini barang yang sebelumnya masuk dalam kategori barang tidak kena pajak nih diubah menjadi kena pajak. Wah, gokil. Yang Makin tadinya- banyak yang dikenai tadinya pajak berarti. kena pajak jadi kena pajak. Kalau misalkan orang-orang awam ya bilang, wah ini kok tadinya nggak kena pajak jadi kena pajak nih, pemerintah lagi nyari Butuh banget duit. kali, Wah. gitu. Itu Itu ya kalau misalkan orang awam. Nah kita lanjut nih, di antaranya adalah barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Waduh, lebih lagi. makin ramai lagi lah. Kita rame Oh, lagi nih. Ini sepertinya mungkin ya bagi orang-orang yang menengah ke bawah pasti akan banyak komentar tentang RUU ini. Dan kalau misalkan seperti itu, ya mungkin ini adalah salah satu cara pemerintah gitu kan untuk bisa mendapatkan pemasukan kas negara. Tapi kalau gini gue kurang setuju sih. Khususnya di apa? Di bidang kesehatan dan pendidikan itu. Nah, gimana kalau kondisinya sekarang kayak gini ya? Sedang pandemi atau nanti tahun depan sudah selesai, post pandemi. Setelah pandemi kan ekonomi belum begitu pulih. Mau dikenain pajak kesehatannya, ke pendidikan. Nah, gimana nanti Iya rakyat sih. kecilnya itu kan kalau PPN itu kan yang kena gitu ya, yang nanggung itu kan konsumen akhir, ya kan, end consumer. Jadi ujung-ujungnya ya rakyat kecil juga yang kena. Iya. Itu sebenarnya. Betul sih, karena ya kontroversinya dari situ, karena kan emang PPN tuh nggak mandang objek pajak ya, dia siapapun ya pasti kena. Kalau misalkan orang yang nggak punya penghasilan lebih tapi emang mau konsumsi itu, apalagi ya kebutuhan pokok gitu, sama kesehatan, siapa yang nggak butuh kesehatan gitu kan. Nah tapi gue pernah baca ya di postingan Instagramnya di JP itu terhadap ini ya, terhadap PPN yang dikenakan atas jasa pendidikan, jasa pendidikan, kebutuhan pokok sama kesehatan itu yang ini aja sih katanya, yang mahal-mahal gitu. Kayak misalkan ya, kayak dicontohin di postingan itu tuh kayak daging Wagyu A5 A6. Wah, Kan itu kan daging itu kan termasuk kebutuhan pokok gitu ya. Iya. Termasuk yang inilah yang mahal, yang banyak dikonsumsi sama masyarakat. Cuman di postingan itu katanya yang dikenakan pajak nantinya itu barang-barang kebutuhan pokok, barang-barang sembako yang tergolong mahal aja. Jadi kayak Wagyu A5 sama A6 kan nggak mungkin sama pajaknya. Iya. Ini ya, maksudnya target marketnya kan nggak mungkin sama kayak daging-daging pasaran di ini, pasar-pasar kayak pasar Tradisional. Ciputat, pasar mana kan beda gitu. Jadi ya mungkin kompensasi dari pemerintahnya itu di situ. Mungkin jadi pajak itu tergantung harganya dari si barangnya itu sendiri ya. Tapi kita nggak tahu sih bentuk Kedepannya, kompensasinya itu ya. kayak gimana, pasti ada, karena nggak mungkin juga di rakyat menengah ke bawah tuh bener-bener dikuras habis juga tuh. Kasihan Iya, juga. Jadi ini untuk masyarakat tenang dulu, tenang. Iya. Jangan Karena ini yang masih baru. jangan panik dulu, jangan ke bawah suasana dulu. Jadi
ini tuh masih belum fix, belum jelas juga gitu kan, belum apa namanya, Masih didiskusikan lah Masih sama didiskusikan. DPR. Itu ya. rancangan lah itu. masih rancangan. Rencana Jadi- masih bisa berubah. Jadi kalau misalkan itu yang di pasar benar-benar dikenain pajak gitu kan, kita beli daging di supermarket yang apa namanya, yang mewah gitu, dengan beli daging yang di pasar justru harganya kan berbeda kan, justru target pasar pun juga berbeda, dan otomatis treatmentnya pun juga berbeda, jadi jangan disamakan gitu ya. Iya. Nanti ya di sini juga kan katanya ada Sri Mulyani juga menjelaskan ya, katanya bahwa PPN ini akan dikenakan untuk yang mampu aja, ya kan? Sehingga untuk masyarakat yang tidak mampu atau kelas menengah ke bawah itu ya, yang tidak mampu pokoknya dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi. Nah, kita tunggu aja nih, ini bentuk subsidinya tuh kayak gimana, Iya. ya kan? Nah, kita pokoknya tunggulah usaha-usaha dari pemerintah gitu kan. Iya. Namun kita harus tahu nih isinya nih. Ini loh nih yang akan kena pajak gitu kan. Jadi kita nggak kaget ke depannya gitu. Nah, kita lanjut ke bahasan PPN selanjutnya, itu adalah pemerintah juga mengubah tarif PPN yang tunggal ini menjadi 12% yang asalnya 10%. Nah, ini juga nih yang Oke. bakalan rame lagi nih. Gokil, gila. Iya. Ini kalau misalkan awam ya kaget sih ya. Ini gila nih, asalnya 10% jadi 12%. Ini baru naik 2% aja signifikan. Kenapa? Soalnya ya makin mahal, makin gede, makin mahal, dan kita pun bakal kesusahan gitu. Betul. Beli-beli kayak Dan untuk PPN ini apapun, sendiri kan ya kan? objeknya banyak. Objeknya banyak. Hampir segala barang yang kita beli, dari HP, daging, makanan, minuman. coba bayar wifi, internet, segala macam, bla bla bla, jasa. PPN Semua kena PPN. Makanya angkanya kecil, 2%. Tapi nanti kalau misalnya emang diterapkan, Iya. bakalan terasa terasa perubahan. Mengubahnya, harga pasarnya juga Pasti akan lumayan ya. menyesuaikan itu nanti harga pasarnya. Gede gitu. Nah, tapi nih tarif PPN-nya ini akan ada ini nih multi tarif katanya di RUU KUP ini, ya kan. Multi tarifnya itu kisaran dari 5% sampai 25%. Asalnya kan kita tarif tunggal tuh 10%, pokoknya rata aja kan. Iya. 10% PPN. Tapi ada sekarang kita memungkinkan ya untuk RUU KUP ini, di dalam RUU KUP ini ada multi tarif kisaran 5% sampai 25%. Ya mungkin nanti di dalam RUU tersebut dijelaskan gitu, barang-barang yang misalnya 5% itu barang-barang apa aja, Ya. yang 10% barang-barang itu apa aja, 15 sampai 25 itu barang-barang apa aja. Nanti mungkin di dalam RUU tersebut ya dijelaskan secara detail gitu di dalam RUU tersebut. Iya. Dan ya curiga gue ya, lagi-lagi ya curiga gue ini ya itu tadi, pemerintah itu berusaha untuk pemerataan terhadap perpajakan gitu, pemerataan sosial, keadilan sosial istilahnya. Jadi kayak yang 5% tuh dikenakannya terhadap barang-barang yang murah, kayak untuk yang dikonsumsi oleh khalayak orang banyak, kayak masyarakat menengah ke bawah gitu. Dan untuk 25% untuk barang-barang atau jasa-jasa yang ini, yang mahal-mahal gitu kaya, kan. ya. Mahal-mahal, dan orang kaya yang mengkonsumsi ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya kita berhusnuzon aja. Iya, cuman ya menurut gue juga pemerintah ini naikin tarif ini itu juga perbandingannya apa? Bukan perbandingan. Kayak ini ya, kayak Pertimbangannya apa? Karena di negara Asia Tenggara dan sekitarnya ya kita ada nih ya, nanti kita bisa baca kalian di bawah di PPT ya. Di presentasinya itu ada benchmark tarif Oh, iya, PPN global. iya. Nah, jadi kiblatnya nih, kita lihat tren luar negeri, tren dunia itu gimana sebenarnya tarif PPN ini. Ternyata ya Indonesia ini termasuk tarifnya rendah. Kok bisa? 10% sebenarnya udah gede banget lah. Gitu ya. Ternyata rata-rata negara itu paling banyak itu rate-nya adalah 11 sampai 20%, itu negara 104 negara. Lebih dari 20% itu ada 24 negara. Kalau dari 10% nih sampai 2,5% ke bawah, itu cuma 26 negara. Berarti Indonesia cuma bagian dari 26 negara ini. Kemudian juga kenaikan tarif PPN ini juga lagi tren, lagi happening di world ya, di dunia itu lagi trending. Kayak misalnya di Arab kemarin sempat naikin dari 5% jadi 15%. Terus di Turki
8% jadi 18%. Itu 10% naiknya. Itu kan mereka juga lebih parah gitu ya. Gitu. Makanya Iya. pihak pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan, wah trennya sedang naik, kita mungkin juga bisa mengikuti tren tersebut. Nah, itu ya, emang ya itu sih kalau misalkan lihat dari negara-negara lain emang banyak kan tarif-tarif itu emang gede-gede. Cuman ada juga yang tax haven jadi ya PPN-nya 0%. Banyak tuh yang di dunia. Dan yang menarik kalau menurut gue adalah di sini peran DPR ini sangat penting juga. Karena aspirasi masyarakat, ya kan, dia itu harus bisa diserap juga. Karena nggak bisa sembarangan gitu. DPR dia kan sebagai wakil rakyat kan ya. Dia juga harus bisa mewakili banyak rakyat-rakyat yang di bawahnya gitu. Aspirasi masyarakat itu juga harus diangkat di ruang rapat bersama Ibu Sri Mulyani sih seharusnya nanti. Ya betul, harus dijadikan pertimbangan ya. Iya. Ya, itulah ya. Dan ya kita juga nggak bisa sebenarnya sih ya untuk berkiblat ke luar juga nggak bisa sih, nggak bisa semata-mata itu ya. Bisa mungkin, sebagai variabel, salah satu variabel saja. Salah satu variabel, cuman kita juga pertimbangkan tren di masyarakat terutama di Indonesia nih ya. Trennya tuh gimana, memungkinkan untuk naik atau tidak gitu. Nah ya mungkin akan jadi pertimbangan ya buat pemerintah dan DPR diskusinya kayak gimana. Kita masih tunggu nih untuk akhir tahun nanti ya, kita lihat aja. Nah balik lagi kita tapi harus tahu gitu, ini lagi dibicarakan banyak orang gitu ya. Tapi masyarakat juga bukan hanya menunggu, tetapi masyarakat juga harus diberikan edukasi gitu. Edukasi tentang apa? Tentang pajak. Karena pajak itu bukan hanya serta-merta untuk memberikan pendapatan untuk negara, kas untuk negara, enggak. Tapi untuk kembali ke masyarakat tersebut gitu loh. Jadi untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan lain-lain, fasilitas dan lain-lain itu dari apa? Dari pajak juga. Jadi masyarakat juga bukan hanya berkomentar buruk gitu, tapi lebih open minded lah gitu ya. Seperti itu. Benar sih ya, makanya ya gitulah, harus tahu lah. Jadi kita kan emang di hidup di Indonesia tuh emang ya mesti bayar pajak ya, pasti bayar pajak gitu loh. Iya, ngapain kayak ya seenggaknya kalau misalkan kita pengangguran, kalau misalkan kita belanja kan PPN juga gitu kan. Kita harus tahu nih duit pajak tuh dikemanain. Makanya ya orang-orang kayak kita nih, kalau orang awam pun harus tahu pajak itu nanti kemana. Secara garis besarnya harus tahu ya. Kita harus mengawasi juga uang-uang dari pajak kita tuh dialokasikan kemana aja gitu. Betul. Nanti mungkin kita akan bahas lebih dalamnya nanti ya. Nanti pokoknya ada mungkin ya ada materi tentang kesana gitu. APBN ini kita uang-uang pajak kita itu kemana aja sih ya, nanti di video lain ya. Nah kita lanjut lagi nih, tadi kan udah undang-undang PPH sama undang-undang PPN. Nah selanjutnya, perubahan selanjutnya ini ada perubahan pada bea cukai dan penambahan pada pajak karbon. Baru nih. Gua bacain. RUU KUP ini juga berisi mengenai penambahan objek cukai baru, yakni produk plastik. Nah, sebelumnya produk cukai itu apa aja? Cuman alkohol, ya minuman beralkohol, hasil tembakau, sama etil alkohol. Itu doang tuh. Itu doang ya, 3 dikit doang. banget ya. Nah, cukai itu sebenarnya buat apa sih? Cukai itu sebagai salah satu untuk menyedikitkan pengguna gitu loh. Jadi untuk mempertahankan pengguna tersebut agar tidak terlalu banyak gitu digunakan. Tidak terlalu bergantung kepada impor ya. Ini masuk ke fungsi pajak itu sendiri, itu fungsi sebagai reguleran. Jadi meregulasi barang-barang yang ini ya, yang tidak semua orang tuh bisa inilah. Jadi penyebarannya itu nggak sembarangan gitulah. Jadi diregulasi, ditambahin lagi. Iya, termasuk sama pajak ini. Jadi kalau misalkan ada cukai kan mahal gitu lah, ya kan. Jadi nggak sembarang. Nah ini ditambah lagi cukainya nih sama produk plastik. Ini isu plastik nih isu sangat happening ya. Kalau misalnya kita mau atau sering baca gitu tentang isu-isu plastik di dunia, karena plastik ini salah satu
benda yang sangat lama Urai. diurai. Ratusan tahun Bisa ya. bisa ratusan tahun atau ribuan tahun bisa diurai gitu. Bahkan Iya tuh, gila lah. isu tersebut bukan hanya di Indonesia doang gitu kalau misalkan isu plastik. Dan makanya salah satu untuk mengurangi penggunaan plastik gitu kan, pemerintah di dalam RUU ini memasukin pajak cukai plastik gitu. Iya. Jadi bukan hanya rokok dan alkohol dan lain-lain gitu, tapi plastik juga. Ini juga ya, cukai di Indonesia itu termasuk sedikit. Kalau kita bandingin ya, ini kita cuma 2 ya. Secara garis besar ada 2 sekarang ya. Rokok Ada sama- rokok, tembakau, dan alkohol. Nah, Kalau di negara-negara lain, di negara tetangga kita tuh checklistnya banyak banget. Dari ya itu ya, dari bensin, kendaraan bermotor, sepeda bermotor, itu masukin cukai semua. klub malam, jasa telepon, perjudian, semua masuk kena. Itu di cukai. negara mana itu? Itu Thailand. Oh, Thailand paling banyak. Terus Kamboja juga, Vietnam. Itu negara-negara Asia Tenggara, tetangga kita. Itu lebih Bahkan, maju iya, gitu. cukainya banyak ya dia Iya. yang dimasukkan ke terhadap Nah, pajak cukainya. mungkin nanti Indonesia akan mengarah ke situ mungkin. Iya. Mungkin aja. Bisa jadi. Kita bisa lihat ke depannya gimana. Jadi bagi yang punya klub-klub malam, Biar nggak sembarangan ya. Iya, biar nggak sembarangan, biar tidak terlalu menyebar lah gitu kan. Iya. Terus ada Bahaya. apanya lagi? Bahaya. Dampak-dampak dari penggunaan yang berlebihan gitu, yang bisa berdampak buruk gitu bagi untuk semuanya. Itu akan dikurangi. Kurangin, nah. Kurangilah penggunaannya. Meskipun itu ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Dan iya lumayan lah, berarti penambahan objek plastik ini ya emang ya harus Diperlukan. diperlukan ya. Benar, Karena emang diperlukan. itu meregulasi ya bahan-bahan plastik. Nah, salah satu yang menjadi pertanyaan berapa persen? Nah iya, kita nih nggak Berapa tahu. tarifnya? Itu belum jelas. Kita masih belum Masih tahu menunggu sampai nih. saat ini di tanggal 31 Agustus ini kita masih belum tahu berapa persen tarif dari cukai plastik tersebut. Iya, karena emang banyak diomongin ya, limbah-limbah plastik itu Iya. sampai ada di Instagram tuh sampai ada fotonya lu, jadi kayak plastik momogi itu plastik Iya. momogi yang 2002 Masih itu ada tuh. masih belum terurai sampai 2020 kemarin, itu di Instagram tuh masih ada, bahkan dikomparasin tuh, ya. Oh iya, Kayak 2020 ini, dan 2020 nih tahun 2002 plastik Iya. momogi gokil ya. Makin kecil tuh plastik. Jadi emang susah diurai dan harus ya kayak misalkan produk-produk yang memakai plastik Kurangi berarti lah. lebih mahal, dan mungkin akan ada inovasi-inovasi baru tanpa plastik misalkan gitu ya. Dan masyarakat juga ya harus banyak diedukasi, dan masyarakat juga harus bisa harus belajar lah gitu bahwa dampak-dampak tersebut tuh sangat besar. Iya, Nggak kan saat ini nggak kesadaran, ya. mungkin nggak hari ini gitu dampaknya. Mungkin dampaknya 10 atau 5 tahun ke depan gitu, 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Pasti dampaknya tuh ada. Anak cucu kita mungkin nanti bahkan kita pun nanti akan merasakannya dampak tersebut. Nah, iya, Seperti itu sih. Nah, setelah perubahan pada pajak cukai, nah ini ada juga nih penambahan, ada pajak karbon. Jadi Pajak karbon nih ada. ya ada pajak karbon. Pajak karbon ini disinggung juga di RUU ini, RUU KUP ini, bahwa nanti ya akan ada juga pemerintah kita ini akan mengenakan juga pajak karbon dalam rangka mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mendukung net zero emisi gitu. Jadi ya untuk iklim kita supaya bagus lah, jadi diregulasi gitu. Iya. Maksudnya. Jadi kalau misalkan ada kayak perusahaan-perusahaan memakai karbon ini yang termasuk pajak karbon ini kita belum tahu ya. Iya. Nah, jadi masih nunggu nih detail-detailannya di PMK atau di Nah, nanti itu menyusul ya. Cuma nanti ini kalau kalian sudah lihat materi yang udah di bawah nih ya, di bawah nanti kita kasih di deskripsi.
itu udah ada dijelasin subjeknya siapa aja. Untuk pajak karbon sendiri ini subjek pajaknya adalah udah ada orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau menghasilkan emisi karbon. Itu subjeknya. Jadi hampir mungkin kita beli motor atau kita beli kapal atau kita beli apa yang menghasilkan emisi karbon itu udah otomatis menjadi subjek pajaknya. Nah, objeknya itu apa? Emisi karbonnya sendiri nanti yang dikeluarin dari mesin gitu kan. Yang memberikan dampak negatif. Emisi karbon tuh termasuk yang ini juga ya? Yang kayak asap bukan sih? Iya, asap hasil dari kendaraan, pembakaran, terus mungkin ya rumah kaca efek rumah kaca yang di gedung-gedung kayak misalkan mungkin juga bisa, terus pabrik-pabrik ngeluarin itu kan gas-gas ya itu kan termasuk itu kan ya betul. Nah, tarifnya itu sendiri nih kalau di sini ya, di rencana nih ya, kita belum tahu ke depannya gimana, itu 75 perak per kilogram karbon dioksida CO2e atau satuan setara. Itu dihitung dari adalah pokoknya di sini ada kegiatan result based payment rate. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat tren di sini adalah tadi pemerintah juga singgung plastik, pemerintah juga singgung karbon gitu kan, karbon. Nah, di sini pemerintah sebenarnya melek gitu loh, melek terhadap iklim, melek terhadap Climate change climate change. Jadi dunia ini harus bisa dipertahankan. Dunia ini udah mulai sakit gitu kan. Bumi ini sudah mulai sakit. Jadi bagaimana caranya supaya bumi ini tidak sakit gitu, kembali tidak sehat, sakit, kembali sehat. Jadi ya salah satunya ini gitu kan. Iya betul. Diterapkan cukai plastik, diterapkan pajak karbon. Jadi salah satunya itu untuk menjaga iklim bumi. Jadi kalau misalkan kita lihat dampak dari karbon itu sangat besar gitu kan. Iya. Dia itu bisa mencairkan kutub gitu kan karena global warming gitu kan. Terus dia juga bisa membuat polusi udara yang seharusnya kita menghirup udara yang segar gitu kan, tapi kita menghirup udara yang kotor gitu. Banyak polusinya, malah sesak gitu, malah membuat penyakit nanti. Jadi gitu. Jadi pemerintah ini sudah mulai melek ya, seharusnya ini juga seharusnya bisa menjadikan saran-saran gitu untuk kedepannya. Ini harus benar-benar dijalankan gitu, sebenarnya bagus. Dan selain itu DPR lagi nih harus bisa memberikan edukasi dan memberikan pelajaran gitu untuk masyarakat. Jadi bukan hanya DPR doang, bukan hanya DPR saja, tetapi semuanya kita juga gitu. Sebagai warga negara kita juga harus ikutan melek. Betul. Pemerintah kita udah mulai melek soal global warming, soal climate change, perubahan iklim. Masa rakyatnya belum melek? Nah, itu tugasnya pemerintah juga biar melek itu semua. Jadi kita sebagai masyarakat jangan malah ngeluh tiba-tiba, wah ini kok tiba-tiba ada pajak apa lagi nih? Kok tiba-tiba mahal gitu kan? Mahal nih, apa lagi nih? Suzon gitu lah. Ya ini ya usaha pemerintah untuk ya mengurangi itu semua kan, karena ya emang kita harus diedukasi juga terhadap itu gitu ya. Dan nah itu ya, jadi poin-poin yang tadi itu poin-poin yang terpenting dan lagi happen dan banyak di headline berita tuh ya. Terkait pajak-pajak yang akan berubah di revisi undang-undang KUP tersebut begitu ya. Dan di sini dijelaskan jika revisi RUU ini selesai dibahas hingga akhir tahun ini, maka tidak menutup kemungkinan semua deretan pajak tersebut yang tadi dijelaskan itu naik di tahun depan gitu ya. Cepet banget berarti ini berarti ini kemungkinan bakalan naik semua tuh yang tadi kita bahas kan. Walaupun ada perubahan sedikit-sedikit ya, tapi ya kita bakal update lagi ya, kita lihat gitu ini hasilnya apa di akhir tahun ini, insya Allah nih kata ini ya. Terus dengan reformasi ini ya, diharapkan sistem perpajakan menjadi lebih efektif sebagai instrumen kebijakan, meminimalkan distorsi adaptif dengan perubahan struktur ekonomi, teknologi, aktivitas dunia usaha, dan perpajakan global ya. Juga diharapkan dapat menjamin kepastian hukum serta optimal sebagai sumber pendapatan untuk membangun nasional yang berkelanjutan. Pokoknya kita dukung terus ya. Iya betul.
pemerintah kita ini untuk membangun, ya khususnya membangun tempat tinggal kita ya, Indonesia ini gitu loh. Iya, selama tujuannya lurus ke depan ya, nggak macam-macam ya, harusnya memang kita dukung. Kecuali kalau tujuannya udah melenceng, barulah kita itu perlu patut dipertanyakan. Nah, isunya kan karena ya emang kan kemarin kan udah sempat kayak rame korupsi pejabat segala macam, itu kan menimbulkan trust issue gitu terhadap masyarakatnya sendiri. Nah makanya kita sebagai masyarakat itu harus ya melek terhadap gini-gini supaya apa? Supaya kita itu bisa jadi ini loh, maksudnya bisa jadi pengawas terhadap ya pejabat-pejabat kita ini yang sedang bekerja gitu. Makanya kita harus tahu perubahan-perubahan apa aja yang dibahas, revisinya tentang RUU ini tentang apa aja. Ketika kita tidak menemukan kejanggalan gitu ya, itu bisa kita aspirasikan gitu ke DPR RI itu melalui media manapun. Sekarang kan sosial media udah gampang lah banget ya ngasih aspirasi gitu ya. Gitu sih. Oke, mau nambahin? Jadi ya kalau misalkan kita ya sebagai masyarakat biasa gitu kan, ya kita tidak boleh langsung gitu menuduh, kita tidak boleh langsung bereaksi yang negatif terhadap pemerintah. Enggak, pemerintah juga mempunyai manfaat yang besar untuk masyarakat sebenarnya. Nah itu juga ya masalah untuk sekarang ini ya, netizen, banyaknya tuh netizen tuh kebanyakan cuma baca headline berita. doang. Nah sedangkan media di Indonesia tuh udah mulai banyak clickbait, nyari traffic segala macam. Jadi kita tahu sendiri kan tingkat literasi Indonesia itu kan rendah banget ya. Orang malas baca. Nah ditambah dengan clickbait itu udah makin parah. Orang cuma headline berita udah emosi, komen macam-macam negatif segala macam. Nah itu harusnya kita nggak gitu. Kita baca dulu, paling nggak 1 artikel aja cukup, insyaallah. Kita baca, kita pahamin, baru kalau mau komen gitu. Berarti kita harus lebih open minded lah gitu kan. Jadi nggak boleh langsung menjustifikasi gitu. Pasti pemerintah juga mempunyai kebermanfaatan yang luas gitu untuk masyarakat. Meskipun banyak nanti akan kontroversi terhadap pendidikan, kesehatan, terhadap pangan, itu pasti ada kontroversinya. Tapi di balik itu semua pasti pemerintah mempunyai tujuan yang baik, tujuan yang tulus terhadap masyarakatnya. Seperti itu sih. Nah oke. Baik, itu aja yang bisa kita sampaikan ya, terkait pembahasan RUU KUP ini ya. Iya. Ini sangat menarik ini kalau misalkan teman-teman pelajari lagi lebih dalam ya. Pokoknya ya jangan berhenti di sini juga. Kalau misalkan teman-teman mau paham banget ya, teman-teman juga bisa baca materinya di bawah. Literasi atau materi-materinya itu di bawah di kolom deskripsi di YouTube ya. Kalau misalkan di Spotify silahkan pergi ke YouTube kita, Let's Official, dan di video ini akan ada materinya di bawah. Oke. Dan ya mungkin itu aja dari kita ya. Dan tetap semangat dalam menambah literasi perbajakan, dan kita akan selalu update setiap minggunya insyaallah ya. Untuk berita-berita pajak yang ke depan terjadi gitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Gua Manhajul, gua Farid, gua Muhammad Adam Al-Furqan. Ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam sukses bahagia. Bahagia. Dadah.